Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Kusumawati yang merupakan dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTVT bidang pengajaran yang mana sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video pengajaran ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menerapkan pendekatan DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran yang efektif tentunya tidak hanya tergantung dari isi materi saja, tetapi juga bagaimana materi tersebut tersampaikan sesuai dengan aspek delivery-nya, bagaimana interaksi dibangun antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan aspek interaksi, dan bagaimana hasil pembelajaran tersebut diukur dan dievaluasi sesuai dengan aspek assessment atau penilaian. Pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, Assessment di sini menjadi kerangka penting dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang mana mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia ini untuk mendiskusikan suatu teori dan kasus mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya pada praktek-praktek pengelolaan sumber daya manusia dan dalam organisasi formal maupun informal. Manajemen sumber daya manusia di sini merupakan cara organisasi untuk mengelola, mengembangkan, mengawasi, merekrut orang-orang yang berbakat dalam membentuk suatu organisasi. Studi intensif mengenai berbagai konsep perkembangan dan isu terkini di bidang manajemen sumber daya manusia di sini telah dikaji melalui beberapa telaah literatur, dilakukan pembahasan berbagai konsep, metode, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Tentunya di sini ada topik penting pembahasan, yaitu pada elemen penting dari Human Resource Cycle, yaitu 4R, Recruitment, Reskilling, Recognition, dan Retention of Employees. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah mahasiswa diharapkan untuk memiliki kompetensi teknis secara pemahaman konseptual dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, baik untuk organisasi formal maupun informal. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara detail dalam penerapan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya berpedoman pada RPS sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Dalam RPS, di sini saya sangat memperhatikan CPL yang nantinya akan diturunkan pada sub CPMK. Hal ini dilakukan agar nantinya mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa dapat mendukung profil lulusannya. Nah, pada rancangan pembelajaran semester, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot teori 3 SKS diperuntukkan untuk semester 2. Capaian pembelajaran yang dibebankan prodi terhadap mata kuliah di sini ada 4, yaitu CPL 1 mengenai kemampuan menguasai konsep pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dan pemecahan masalah. CPL 3 yaitu mampu menguasai konsep dan teori terkait fungsi manajemen atau POAC dan fungsi bisnis baik keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional untuk memecahkan tantangan bisnis dalam berbagai tipe organisasi. Lalu CPL yang kelima atau CPL 5 adalah mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi dan pada permasalahan manajemen dan bisnis. CPL 8 yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dari CPL Prodi yang dibebankan pada MK nantinya akan diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, selanjutnya dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut akan diintisarikan ke dalam 8 sub CPMK. Kedelapan sub CPMK ini nantinya akan didistribusikan ke pertemuan-pertemuan selama 1 semester. Selanjutnya, pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di sini menggunakan materi ajar atau bahan ajar, yaitu berupa buku dari Noe et al. Tahun 2019 mengenai Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage, dan buku dari Gary Dessler tahun 2020 tentang Human Resource Management. Selain buku tadi, di sini sebagai bahan materi pembelajaran, saya juga menggunakan pendukung, yaitu dari artikel-artikel ilmiah terkait berasal dari jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan juga menggunakan book chapter dengan judul Sustainabilitas Bisnis, Pendekatan Manajemen Sumber Daya Insani di Masa Pandemi COVID-19, yang mana buku ini merupakan kumpulan artikel dari dosen dan mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yang mana akan saya bagi menjadi 4 topik besar dalam 1 semesternya. Pada topik yang pertama yaitu mengenai proses perencanaan sumber daya manusia yang akan diimplementasikan ke dalam 4 pertemuan termasuk studi kasus. Dan pada topik yang kedua yaitu reskilling, itu nanti akan didistribusikan atau diimplementasikan pada 3 pertemuan. Selanjutnya, pada proses rewarding nantinya akan diimplementasikan ke 4 pertemuan dan termasuk studi kasus, serta yang terakhir pada topik proses retention nantinya akan diimplementasikan pada 3 pertemuan sebelum ujian akhir semester. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek interaction atau interaksi. Interaksi merupakan elemen penting yang membedakan pembelajaran aktif dari pembelajaran pasif. Interaksi ini mencakup komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswanya. Melalui interaksi ini nantinya akan mengajak mahasiswa untuk lebih kritis, mengajukan pertanyaan, dan membangun pemahaman secara kolaboratif. Dalam perkuliahan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, saya menggunakan metode studi kasus dan simulasi. Metode studi kasus dan simulasi ini digunakan dalam proses pembelajaran karena akan menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep manajemen sumber daya manusia secara praktis dan konstekstual. Kedua metode ini nantinya akan memberi suatu pengalaman belajar yang aktif, partisipatif, dan mendalam yang sangat relevan dengan dinamika pengelolaan sumber daya manusia di organisasi formal maupun informal. Selanjutnya, pada proses interaksi, di sini saya akan bagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pemaparan teori, yang mana pada tahapan ini dosen nanti akan menyampaikan teori dasar terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia melalui proses seleksi, reskilling, proses rewarding, dan retention. Materi ini nanti menjadi pondasi bagi mahasiswa sebelum melakukan analisis studi kasus tentang pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada organisasi formal maupun informal. Pada tahapan atau proses yang kedua yaitu perkuliahan interaktif. Nah, di sini pada perkuliahan interaktif yaitu nantinya dosen akan mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui tanya jawab dan studi kasus dengan menggunakan contoh real dari berbagai permasalahan-permasalahan pengelolaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Mahasiswa nantinya akan didorong untuk mengaitkan teori dengan praktek melalui diskusi secara langsung di kelas. Selanjutnya pada tahapan atau proses ketiga yaitu diskusi kelompok. Mahasiswa nantinya
akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas studi kasus dalam pengelolaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Kemudian nantinya akan menganalisis dan memberikan pemecahan permasalahan berdasarkan teori-teori pada manajemen sumber daya manusia. Dan tahapan yang terakhir atau keempat di sini adalah presentasi hasil analisisnya. Setelah menyelesaikan tugas kelompok tadi, nanti mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di kegiatan perkuliahan. Dalam presentasi ini nantinya akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan komunikasinya, profesionalitasnya, dan mendapatkan masukan dari pemahaman mereka mengenai teori-teori pada manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pada aspek interaksi ini, saya juga memanfaatkan platform dari universitas, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM Unisula, yang mana melalui platform ini nantinya saya akan menyampaikan berbagai informasi mengenai pembelajaran, dimulai dari sharing materi perkuliahan, serta platform ini menjadi salah satu alternatif dalam pengumpulan tugas, yang nantinya agar tugas yang terkumpul itu lebih terdokumentasi dengan baik dan tentunya paperless. Selanjutnya, saya akan membahas aspek asesmen atau penilaian. Penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini dirancang untuk mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan analisis mahasiswa dalam memahami teori-teori pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga penilaian ini dilakukan secara komprehensif dan beragam, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui berbagai bentuk evaluasi. Pada kriteria asesmen atau penilaian ini selalu saya sampaikan di awal pertemuan perkuliahan bersama kontrak perkuliahan. Dan pada kriteria penilaian, di sini ada mekanisme penilaian yang mana terdiri dari 5 item penilaian. Di antaranya yang pertama kehadiran, keaktifan, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Pada kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Sehingga totalnya adalah 100%. Tentunya dalam mekanisme penilaian tersebut ada ketentuan lain yang harus dipenuhi. Yang pertama, pada kehadiran, mahasiswa kehadiran perkuliahannya minimal 75%. Jika kurang, berarti tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan untuk kriteria kelulusan, dari nilai angka nantinya akan dikonvert menjadi nilai huruf. Dan mahasiswa dinyatakan lulus dengan minimal nilai I. Dan demikianlah pemaparan penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan GIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video micro teaching yang mana menjadi suatu gambaran proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini, yang mana hari ini kita akan merupakan pertemuan pertama yang nantinya kita akan membahas topik mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia atau perencanaan SDM pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Semoga nanti dalam perkuliahan hari ini kita membawa kebermanfaat bersama untuk manfaat di kemudian hari. Baik, langsung saja di sini saya akan sebelum saya menyampaikan materi kita pada hari ini, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasa. Nah, tujuan pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, khususnya pada materi perencanaan SDM, yang pertama di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis proses perencanaan SDM. Dan selanjutnya untuk pokok bahasa. Untuk pokok bahasan di sini nantinya kita akan bahas, ya. Yang pertama adalah definisi mengenai perencanaan SDM.
Yang kedua adalah tujuan pelaksanaan SDM. Yang ketiga mengenai perencanaan SDM. Yang keempat mengenai integrasi perencanaan SDM. Yang kelima nanti akan kita bahas mengenai alat bantu dalam perencanaan SDM. Dan yang keenam nanti kita bahas bersama mengenai tantangan-tantangan dalam perencanaan SDM, serta nanti ada studi kasus yang nanti menjadi tugas akhir kalian. Ya, nanti akan saya jelaskan mengenai penugasan di akhir sesi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM. Nah, tentunya di dalam dunia kerja, manajemen sumber daya manusia tanpa pemahaman komprehensif mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan, maka nantinya organisasi akan kesulitan. Ya, kesulitan dalam melakukan proses-proses penting dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga penentuan kompensasi yang adil. Nah, perencanaan SDM ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk merencanakan tadi, mulai dari proses seleksi, rekrutmen sampai dengan retensi, itu nantinya akan direncanakan dengan matang pada proses perencanaan SDM. Lalu apa sih pengertian dari perencanaan SDM? Menurut kalian apa? Ada yang sudah belajar di sini? Apa yang dimaksud? Apa definisi ya dari evaluasi dengan cara 45? Seperti materi yang disampaikan di dalam PPT, saya sudah sedikit membahasnya itu. Jadi mengenai perencanaan SDM, saya mengutip dari Schuller and Jackson bahwa perencanaan SDM adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menentukan bagaimana sumber daya manusia yang mereka miliki dapat diposisikan dan dapat digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Malik ya atas jawabannya. Oke, benar yang dijawab Mas Malik di sini. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah suatu proses. Proses dalam apa? Proses ya, membuat perencanaan terkait penggerakan orang ke dalam atau keluar organisasi. Di sini ada beberapa pengertian yang menurut Gisler, ada menurut Wetter dan Davis dan lain sebagainya. Nah, di sini dari beberapa definisi ini nantinya bisa kita ambil kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM. Perencanaan SDM di sini dari beberapa definisi tadi bisa saya simpulkan bahwa suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memperkirakan kebutuhan. Ya, tadi disampaikan bahwa memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, baik dari segi jumlah atau kuantitasnya maupun kualitasnya, serta menyusun langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan dari organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi mendukung tercapainya tujuan strategis dari organisasi. Dalam hal ini berarti apa? Nantinya kita bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, jangan sampai salah dalam penempatan. Baik, selanjutnya kerja atau supply forecasting, lalu juga analisis kesenjangan dan pengembangan rencana. Yang mana hal ini harus menjadi suatu tahapan proses perencanaan SDM. Forecasting, untuk apa? Di sini forecasting adalah proses untuk mengestimasi berapa jumlah kebutuhan karyawan di masa mendatang. Ya, lalu pada proses forecasting pasokan tenaga kerja baik di internal maupun eksternal. Jadi jangan sampai nanti kekurangan. Ya, antara supply dan demand-nya itu harus seimbang. Jangan sampai kebanyakan supply-nya daripada demand. Jadi orangnya kosong gitu kan, kekosongan di jalan atau di internal. Jangan sampai seperti itu. Nah, lalu pada proses selanjutnya adalah analisis kesenjangan atau gap analisisnya. Nah, yang mana di sini akan membandingkan antara tadi kebutuhan dan kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaannya. Dan terakhir adalah pada proses mengembangkan rencana aksinya, yaitu pada action planning untuk yang mana di sini untuk menangani kekurangan tenaga kerja. Ya, misalkan kalau kurang, bagaimana mensiapkan? Oke, tentunya di sini integrasi perencanaan SDM dengan strategi organisasi ini ada perkaitannya. Dalam hal ini adalah
ketika mengintegrasikan ya antara perencanaan SDM dengan bisnis, nantinya menjadi hal yang penting sehingga nanti perencanaan SDM itu lebih mendukung ke arah strategis perusahaan. Dalam hal ini berarti apa? Strategi pertumbuhan yang dirancang ya itu nantinya mampu meningkatkan kebutuhan sumber daya manusianya dan mencapai suatu strategi sesuai dengan jumlah, jadi penumpukan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, bisa mengakibatkan suatu blow up dan lain sebagainya ketika terjadi penumpukan pekerjaan tersebut. Lalu tahap selanjutnya adalah alat bantunya. Nah, di sini alat bantunya apa saja? Alat bantu dalam perencanaan SDM. Nah, di sini tentunya ada banyak alat bantu, tapi di sini saya ambil empat alat bantu saja. Di sini menurut Dassler ya tahun 2020. Yang pertama adalah succession planning, ya, yang mana di sini suatu alat bantu untuk merencanakan pengganti untuk posisi kunci. Lalu juga ada replacement chart, yang mana di sini sebagai bagian pengganti untuk menampilkan posisi calon pengganti potensialnya. Lalu juga ada skill inventory, yaitu daftar keterampilan tenaga kerja saat ini, dan terakhir adalah SRIS, ya, atau Human Resource Information System, menjadi suatu sistem digital untuk penyimpanan menganalisa data SDM. Nah, ini beberapa alat materi yang saya paparkan saat ini. Ya. Silakan Pak Alfreda. Saya Oke, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Terkait yang sudah disampaikan, tadi ada 4 alat bantu perencanaan SDM, yaitu yang pertama succession planning, replacement chart, skill inventory, dan HRIS atau Human Resource Information System. Yang paling komprehensif dalam membantu manajemen perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke depan, kira-kira menurut Ibu apa? Dan lalu jika Ibu diminta memilih salah satu alat bantu yang paling efektif untuk organisasi yang sedang mengalami perubahan struktur besar-besaran, alat bantu mana yang paling efektif yang akan Ibu pilih untuk menggunakan alat bantu tersebut? Diterapkan, yaitu bisa menggunakan Human Resource Information System karena sudah berbasis digital. Semuanya sudah terekam secara sistematis yang nantinya bisa digunakan untuk jangka panjang. Ya, dari sisi penyimpanannya, ya, dari sisi di sini ada suatu analisanya, ya, beberapa contoh software yang bisa digunakan dalam alat bantu Human Resource Information System seperti software Talenta, Gajian, SAP Sukses Factor, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk perusahaan di era digital saat ini. Nah, seperti itu Mbak Nur Hidayah, saya rasa semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan tadi. Dari selanjutnya adalah tantangannya apa saja di sini. Tentunya kita lihat perubahan teknologi digital saat ini itu semakin cepat. Nah, maka itu menjadi suatu tantangan perencanaan tadi, ya, berkaitan dengan tadi bisa digabungkan, sinkronkan, bahwa bisa menggunakan media digital sebagai alat bantu untuk perencanaan SDM. Lalu globalisasi saat ini, ya, keragaman tenaga kerja, berarti kita harus tahu ya bagaimana peminatan tenaga kerja saat ini, ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu tren yang fleksibel dan remote working, ya, yang saat ini sudah menjadi fenomena, ya, bekerja tanpa harus di kantornya, dan juga kebutuhan akan SDM yang agile atau licek di sini dan cepat beradaptasi. Nah, ini beberapa tantangan yang dihadapi, ya, dalam perencanaan SDM. Dan di sini sampai ke kesimpulan, ya, dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yang mana kita pada pokok bahasan perencanaan SDM, yaitu perencanaan SDM ini menjadi fondasi, ya, menjadi fondasi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia modern saat ini. Tanpa perencanaan yang tepat, nantinya organisasi akan mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menurunkan efektivitas dari organisasi. Perencanaan SDM bukan hanya suatu proses teknik, tetapi di sini menjadi bagian strategis jangka panjang untuk menentukan suatu keberhasilan organisasi dalam persaingan di era globalisasi saat ini. Nah, ini selanjutnya saya akan jelaskan tugas kelompok. Nanti bisa dalam kelompok kalian membentuk suatu kelompok. Nah, tugas yang mana tugasnya di sini adalah mencari suatu kasus-kasus baik keberhasilan atau kegagalan pada perusahaan di Indonesia, ya, di sini dalam penerapan perencanaan sumber daya manusianya. Nanti kalian menganalisis
kasus tersebut dan berikan saran berdasarkan teori-teori perencanaan SDM-nya. Seperti itu ya, nanti bisa dibuat kelompoknya. Baik, saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga sedikit dari saya ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan PDDUKTPT dari saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kebermanfaatan bersama. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.